warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus sahibul ma'had engkang estu kaula ta'dimi, para pejabat engkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya, Bapak Bupati jajaran Forkopimda yang sangat saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tulang Bawang rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, aku datang ke Tulang Bawang dengan membawa cinta. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya sebenarnya agak sebel dengan jadwalnya. Semalam sudah ngaji di sini, harus pulang ke Lampung Tengah tadi pagi. Ini kembali ke Tulang Bawang, nanti malam pulang ke Lampung Timur. Jadi jadwalnya muter-muter. Tapi karena semuanya diniati perasaan yang ikhlas tulus, mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Pada siang hari ini kita berjumpa dalam acara pengajian dan akhirus sanah. Maka pengajian akan saya sampaikan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini sing nguyuh iki sapa to? Air mancur. Tapi keruyuh muji. Kaji ini nggo kacamata ireng kaya tukang las. Coba yang di sana semuanya duduk. Jangan paksa saya berdiri, karena hari ini pas jatah saya puasa Daud. Saya itu orang yang dikasih kemudahan oleh Allah bisa melaksanakan puasa Daud, insya Allah seumur hidup saya. Amin. Termasuk bulan Ramadan saya juga puasa Daud. Ibu bapak rahimakumullah, cangkemnya rasa semprit-semprit ya. Coba mas-mas yang bagian situ agak geser sini saja supaya tidak nutupi yang sana. Ngapunten, sahabat-sahabat Ansor itu mendingan agak ke atas ini nggak apa-apa, karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Mas, geser lagi bawah. Bapak yang sebelah sana geser sini aja mas, nggak apa-apa. Sini lebih dekat. Nah, yang di situ duduk nggak apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min hakil waladi alal walid salah satu asya. Hak yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anak itu ada 3. Kalau haknya anak berarti kewajiban orang tua. Coba kita lihat, ibu bapak, kewajiban anda cuma 3 ini toh, nggak lebih nggak kurang. 3 hal ini anda lakukan, insya Allah anda sebagai orang tua yang selamat. Amin. Apa saja kewajibannya? Yang pertama, ayu hasina ismahu ida walada. Anak berhak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Saya sampaikan, nama baik itu tidak harus Arab. Anda orang Jawa boleh pakai nama Jawa, Lampung boleh pakai nama Lampung. Contoh nama Lampung itu apa sih? Digedo. Apa artinya digedo itu? Apa itu artinya? Oh, mau kemana? Saya tahunya cuma nyak aku mangan kudai. Ayo badok dhisik. Digedo. Apa sih? Cuk ndai itu apa? Ngencok gitu. Oh.
Jundai dan Cok itu mengajari aku bosok merah Jundai. Apalagi cadang, oh cadang rusak. Apa makwa itu apa? Oh makwa. Coba yang di sana ini belum selesai persoalan. Coba Mas buat di atas sini aja nggak apa-apa, malah sini loh. Daripada sana. Ayo sini aja. Itu yang nama baik tidak harus bahasa Arab. Saya sering mengatakan kalau ketemu teman-teman saya Arab, orang Jawa sama orang Arab, orang Indonesia sama orang Arab itu lebih hebat orang Jawa. Buktinya apa? Banyak orang Jawa yang namanya Arab, tapi nggak ada orang Arab yang namanya Jawa. Orang Arab namanya Muhammad, orang Arab namanya Abdullah, orang Arab namanya Abdurrahman, orang Arab namanya orang Jawa namanya Abdurrahman, namanya Arab. Orang Jawa namanya Abdullah, tapi nggak ada orang Arab namanya Paijo, nggak ada. Maka kalau orang dulu bikin nama untuk anaknya itu simple. Lahirnya wetonnya Wagi, anaknya namanya Waginin. Perempuan Wagina. Lahirnya Legimin. Kayak ngopo meneh. Coba Mas yang depan panggung duduk, jangan berdiri seperti itu, kasihan yang di belakang. Punya nama yang bagus. Rasulullah mengatakan antum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum. Allah besok pada hari kiamat akan memanggil namamu dan berdasarkan nama bapakmu. Anakmu sing dadi polisi jenenge sapa? Loh, anake dhewe lali iki lho. Febri Demawar, bapaknya namanya siapa? Haji Shoaib. Besok kalau si Febri masuk surga, yang dipanggil nama anak dan bapaknya. Masuk surga selanjutnya Febri bin Shoaib Purwantoro. Anaknya masuk, ditanya, bapakmu nanti mampir neraka dilit umpama. Rondo kan. Maka kalau anak itu namanya bagus, itu secara psikologis dia akan terangkat. Kejadian menarik ketika Deddy Corbuzier masuk Islam. Saya ditanya sama saudara Deddy, Gus, apakah saya harus ganti nama? Saya bilang tidak. Karena orang masuk Islam tidak ada syarat ganti nama. Akhirnya begitu saya sowankan Kiai Ma'ruf Amin di rumah Kiai Ma'ruf, Pak Kiai bilang, nama kamu ditambah saja. Ditambah apa Kiai? Muhammad atau Ahmad? Dedi tanya sama saya, bagusnya dikasih tambahan apa Gus? Ahmad. Jadinya nama saya siapa? Ahmad Dedi. Langsung dia menolak, saya nggak mau. Kenapa? Kok sama dengan Ahmad Dhani? Dedi itu nama komplitnya Diodatus Andreas Dedi Cahyadi Sanjoyo. Nama panggilan panggungnya Deddy Corbuzier. Jadi orang masuk Islam tidak ada syarat merubah nama. Nama itu doa. Saya kasih contoh, di Eropa itu ada orang tua memberikan nama anaknya siapa? Martina Hingis. Ketika orang tuanya ditanya, Bu, kenapa nama anaknya Martina Hingis? Saya ngefans sama juara dunia tenis. Namanya siapa? Martina Navratilova. Saya pengen anak saya ini besok kalau besar jadi juara dunia tenis. Dan Allah karim, benar. Umur 18 tahun, Martina Hingis jadi juara dunia tenis. Yang lucu di Jogja, anaknya dikasih nama Agnes. Saya tanya, Ibu ngefans sama Agnes Monica? Enggak. Kenapa anaknya dikasih nama Agnes? Ada sejarahnya Gus. Apa sejarahnya? Ini orang Gunung Kidul Pak, tinggi. Kenapa anaknya dikasih nama Agnes? Sebenarnya saya sudah tidak pengen punya anak.
Maka saya pasang spiral. Sudah pasang spiral tetap menteng. Saya tanya, apa hubungannya nama Agnes dengan spiral? Agnes itu singkatan, Gus, ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Agnes, anak gunung nerjang spiral. Kan sekarang banyak. Kayak saya, anak-anak banci yang pengajian sama saya kebetulan di Jogja itu ada komunitas banci 400. Itu semuanya ngaji sama saya. Dan namanya semuanya palsu. Namamu siapa? Susu I. Apa itu? Kita susu bono kaos kaki. Ada yang namanya Sucipto. Susu ini lancip diganjil botol. Kalau di Tulang Bawang banyak Sukarlan. Apa wi asu ngelekar ning jalan. Jadi saya ulangi, nama bagus tidak harus Arab. Teman saya punya anak, mohon maaf, namanya Arab, Siti Khoinah. Setiap di absen gak berani ngacung. Kenapa? Karena Siti Khoinah itu artinya Siti pengkhianat. Ibu-ibu, kalau mau bikin nama bahasa Arab, konsultasi sama kiai. Keren. Jangan mentang-mentang Arab dikasih nama ke anak. Anak saya namanya Arab. Siapa? Muhammad Jahannam. Maksud ya Bupati Tulang Bawang yang terhormat Muhammad Jahannam. Kalau Pak Bupati nama kompletnya siapa? Hendri Wansah. Pengajian seperti ini bagus gak Pak Bupati? Alhamdulillah sangat bagus. Yang ngundang sendiri. Siap. Selalu ada Nabi Muhammad. Maka ibu-ibu tolong kasih nama anak terbaik. Kalau anak saya namanya yang di rumah itu, yang kedua Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Ada yang salah? Oh terlalu panjang. Anak-anakku dewe. Sing ngetengi ya aku dewe. Sing meneh jeneng ya aku, sing cerewet cangkemmu ki ngopo ya? Itu ada sejarahnya Kiai. Anak saya yang pertama itu usianya sudah 10 tahun. Namanya Mufti Athaillah Shahibul Adiyah Maulana Habibur Rahman. Sampai usia 10 tahun belum punya adik. Maka saya umroh sama istri saya. Di sana di depan Ka'bah saya ditanya sama orang Arab. Istrimu berapa? Orang Arab tanya. Kan dulu orang ganteng itu kan ditanya kan. Yo karo Haji Sueb yo ganteng aku. Gue ngomong ganteng Haji Sueb matamu katarak. Masih ingat istrinya Haji Sueb masuk surga karena sabar. Haji Sueb masuk surga karena syukur. Bersyukur karena punya istri cantik, istrinya masuk surga karena bersabar di bojo kayak ngene. Kata Haji Sueb, mulai. Santai saja Ji. Laki-laki itu kalau di dunia punya istri galak, insya Allah besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah. Beneran Ji. Kalau kita punya istri galak, laki-laki punya istri galak, di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Makanya kalau bapak-bapak itu punya istri galak itu kemungkinan dua hal. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat jadi walinya Allah. Kenapa? Karena walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Beliau seorang pendekar, panglima perang, kalah sama istrinya, galak. Maka kalau Anda punya istri galak, kemungkinan pertama Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil sadruq.
Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Itu stroke. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Itu dipasang ini kok panas mentok iki. Bojone kene ora mau untal dhewe ngono kuwi. Mama saga di suep kepanasan nganti ireng banget. Ya Ji ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya ora ning rae kumpas Ji, iso masuk angin aku. Masa yo ngene iki. Lah ngono. Kono protes nutupi jamaah, sini aja. Sampingnya ngaji suep nih. Sini. Apa diwale awakmu ngaji aku nonton kipas angin kene. Lah ning kono. Apakah ayat Quran itu boleh untuk nama? Saya dulu punya kawan, anaknya dikasih nama satu ayat dari Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Ketemu kiai saya di Klaten, kiainya marah. Ganti nama anakmu. Kenapa kiai? Nggak elok ayat Quran kalau dijadikan nama. Kalau ayat Quran boleh jadi nama anak, saya pengen punya anak 7. Anak pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau lagi ngumpul manggilnya enak. Fatihah. Kalau anak saya namanya panjang tuh gara-gara begini Ji. Setiap saya ketemu kiai nitip nama, maka namanya semuanya saya taruh, jadinya panjang. Anak saya umur 10 tahun, saya umroh di depan Ka'bah, saya ditanya sama orang Arab, kam zaujatan lak, bojomu piro? Saya jawab illa wahid faqat. Cowok setia. Alhamdulillah istri saya sudah mau dimadu. Abah, saya mau dimadu. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun. Saya Jumatan di masjid sama anak saya ikut. Siapa yang harus kamu hormati? Ibumu, bapakmu. Pulang Jumatan anak saya tanya, bapaknya berapa bah? 1, ibunya 3. Berarti bapak 1, ibunya 3. Sudah kamu pulang bilang sama ibumu. Sampai rumah istri saya rajang-rajang terong, motong terong untuk santri. Anak saya bilang nih, Bun, kata abah di masjid tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa abah kok ibunya cuma 1? Apa jawab istri saya? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana dek? Ya dipotong-potong Bun. Kono nggak mau bapakmu? Mah. Remuk Ji. Pisan loro. Mau 3 kali? Iya. Akhirnya saya ditanya lagi sama orang Arab. Anaknya berapa? Ya baru 1. Saat itu saya dihina sama orang Arab. Oh pantesan gawe anak era iso. Luar hati aku Pak. Aku langsung depan Ka'bah berdoa, ya Allah, saya pengen pulang dari umroh ini istri saya harus hamil. Saya masuk kamar, istri saya mandi, saya panggil, Beb. Istri saya jawab, apa say? Saya Tonirrojim. Tolong kamu nanti di depan Ka'bah berdoa. Doa apa? Minta supaya kamu hamil. Aku izin dihina sama orang Arab gara-gara punya anak 1. Istri saya jawab, oke bah, nanti saya berdoa depan Ka'bah minta anak. Saya jawab lagi, tapi ya itu Bun, apalagi kalau cuma berdoa nggak jadi. Ngono Ji. Langsung aku masuk kamar langsung ciki-ciki. Tahu ciki-ciki Ji? Ciki-ciki itu bahasa Taiwan. Jadi tahun 2015 saya diundang pengajian ke Taiwan. Selesai pengajian saya pulang ke hotel. Di depan hotel saya ketemu sama orang.
Dia bilang, "Oi, cike-cike." Saya diam. Dioyak, "Oi, cike-cike." Akhirnya saya jawab, "Yes, cike-cike." Begitu saya masuk kamar, kamar saya didodok. Cike-cike, saya banter kok cangkeme cake-cike gue ini ngomong. Akhirnya saya telepon jamaah saya di Taiwan. Ada orang ketemu saya ngomong cike-cike, kenapa saya dikejar ke kamar? Orang tersebut bertanya, tadi Gus Miftah jawab apa? Yes. Oh walah Gus, cike-cike ini pun jenengan ditawani kelon. Ya. Saya nggak tahu artinya kok ya tak jawab oke. Coba kalau saya tahu artinya saya jawab yes. Maka ibu-ibu nanti malam ketemu suaminya katakan, "Bapak, punapa dalu menika panjenengan ngersake cike-cike?" Pak Sueb pulang ketemu Bu Haja. "Oi, cike-cike." Apa Ci? Cike-cike. Cike-cike. Kok cike-cike? Cike-cike. Kok cike-cike? Luput. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan keajaiban, Pak, saya pulang umroh, istri saya hamil. Dan lahirnya pas saya haji. Maka kenapa saya kasih nama Mekka? Karena dapatnya pas umroh, lahirnya pas haji. Alhamdulillah. Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Kalau Maulana Habibur Rahman itu nama saya, Bu, sampai anak cucu saya besok kakek pakai nama itu. Karena itu nama nasab. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kasih nama terbaik. Nomor 1. Nomor 2. Apa meneh? Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Wakil Bupati. Di mana-mana ibu-ibu suka yang berdiri. Pak Jiswet masih bisa berdiri? Badannya. Bedanya saya dengan Haji Sueb. Kalau uang jelas banyak Haji Sueb, tapi soal berdiri lebih hebat saya. Kalau saya ibarat pegang mic seperti ini. Ini saya. Kalau Haji Sueb begini. Kasih tahu sih, saya punya teman kaya, istrinya cantik, kena penyakit gula. Namanya orang gula itu kan, mohon maaf, secantik apapun kena penyakit gula, istrinya mubatir, Pak. Beneran. Ya begini tadi itu. Makanya Pak Wabub jangan sampai kena penyakit gula. Akhirnya karena pengen ketemu istrinya, beli Pak ke warung, apa? Kuku Bima sama sari rapat. Begitu mau diminum mati lampu, kebalik Pak. Istrinya minum kuku Bima, suaminya minum sari rapat. Akhirnya begitu lampunya hidup, istrinya marah. Ayo, sing lanang emah. Kewajiban nomor 2, wayu alimahul kitabah ida akola. Anak wajib diajarkan Al-Quran. Ini yang paling penting. Nomor 1 penting ngasih nama anak yang bagus. Tapi lebih penting daripada itu adalah memberikan pengajaran Al-Quran. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, mohon maaf. Kalau Anda punya anak kecil, mana yang Anda ajarkan terlebih dahulu kepada anak-anaknya? Abatasa apa ABCD? Lebih dahulu abatasa nopo ABCD? Sing jawab abatasa niku Tony Boster. Watonmu nindo bose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek.
Gajah dibelangkoni, ora sedep. Deji. Mosok gajah dibelangkoni kaya Haji Sueb beda. Apa bedane Haji Sueb karo gajah? Gajah kan ndase ana belalene, Haji Sueb belalene ana ndase. Iya. Haji Sueb batin dancot. Oh, doko. Tadi rusak tadi apa bahasa Lampungnya? Cadang. Arep nganteni aku ngaji Ji, ae Ji. Ketake kajine kena asam urat iki. Lho gue silo tahiyat sondoke ndare. Kena asam urat Ji, kalau punya asam urat tak kasih obat Ji. Gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Oh, di atas sudah ada orang baru. Oh. Hai. Sarang iyo. Tak cilik-cilik ya ora apa-apa, kowe tua-tua pengen. Aku karo kowe tenang aku mati dhisik yo. Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Rata-rata orang tua itu kalau punya anak lebih mendahulukan ABCD dibandingkan nabat tasawuf. Kebanyakan. Maka dulu anak saya yang sekarang mondok di Kudus itu umur 5 tahun mau dimasukkan TK. Istri saya bilang, "Bah, anaknya masuk TK ya?" Gak boleh. Lalu terus gimana, Bah? Ngaji dulu baru masuk TK. Saya bilang, saya nggak malu kalau anak saya ketinggalan matematika. Tapi saya malu kalau anak saya ketinggalan ngaji. Karena kalau sampai besok saya mati, anak saya belum ngaji, saya dihisab oleh Allah. Ngaji dulu baru TK, saya gak urusan. Akhirnya anak saya diundangkan privat guru ngaji. Alhamdulillah sebelum masuk SD sudah hatam Quran. Tapi ya itu, sekolahnya gak mau. Kelas 3 naik kelas 4, ujian matematika soal 10 salah semua, anak saya. Gurunya mau marah gak berani, anak kiai. Akhirnya gurunya saya telepon, "Pak Guru, kalau mau marahi anak saya silakan datang ke pondok. Saya juga pengen tahu anak saya salahnya di mana." Anak saya ditanya, "Mas, kenapa kemarin soal matematika soal 10 semua salah, nggak ada satupun yang benar?" Apa jawaban anak saya? "Mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah." Betul, lanjutkan. Anak kiai sih. Memang anak saya itu lucu sih. Saya ngaji al-jannatu tatahta mil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya umur 5 tahun tanya, "Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu?" Kan saya nggak bisa jawab, anak kecil yang tanya. Saya diam. Akhirnya dia ngomong, "Kiai kok reson jawab? Oh, cangkemmu ya." "Kamu tanya apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Saya jawab, "Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak." Betul gak sih? Anak saya jawab lagi, "Pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan." Lah kenapa nak? Takut surganya rusak. Jelas anakku ini. Bulan puasa dengar adzan ngasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak saya buka. Saya bilang, "Itu baru adzan ngasar, kenapa kamu buka puasa?" Apa jawabannya? "Mohon maaf Bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan asar dan adzan maghrib. Adzannya sama." Oh, cangkemmu ya. Anaknya sopo? Anak kiai. Beda. Lali rek di matamu kuwi kok lali. Ibu tolong, kenapa Rasulullah mengatakan al-ummu
Madrasatul Ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oh, saya maju, ibu-ibu langsung teriak, wow, celananya lucu. Apalagi isinya. Mantap, sing mantap ki apane? Katoke apa isine? Kok kamu nafsu amat sama aku? Ini yang namanya tok rung. Namanya apa, Bu? Kulot cangkemmu kulot kamu. Tok rung, katok. Songkong ngarep kelihatan seperti sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka ya. Ora apa-apa. Gayane bojone Haji Sueb. Tok ro. Saya itu kalau pakai sarung kayak Pak Kiai itu nggak nyaman, sering melotrok. Ya, apalagi sarungnya gajah duduk kan. Sarungnya gajah duduk bahaya lagi, dibuka sarungnya muncul belalainya. Yang ngono sampe Ibu Sueb mangan. Dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Artinya apa? Keberlangsungan ke depan seorang anak itu tergantung orang tuanya, wabil khusus ibunya. Maka mohon maaf, kita itu kan sering memahami surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu hadisnya anak. Kalau saya sebagai orang tua saya balik, itu adalah hadisnya orang tua. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung orang tua. Kan sekarang banyak orang tua menelantarkan anaknya. Maka apa? Membekali pendidikan agama ini menjadi wajib mutlak. Kita itu kan kalau sama pondok pesantren agak alergi ya. Masuk sekolah SMK unggulan gak diterima, SMA unggulan gak diterima, baru pasrah Pak Kiai. Pak Kiai, anak saya di mana-mana gak diterima, tolong saya titip ya. Seolah-olah pondok pesantren itu sebagai TPA, apa? Tempat pembuangan akhir. Di mana-mana gak diterima, baru di pondok pesantren. Maka orang tua itu kalau ngundang anaknya, Pak, ngudangi bahasa Indonesianya apa sih? Ngundang, nimang. Kalau lagi nimang-nimang anaknya, coba Anda dengarkan. Nak, sing pinter ya, sok jadi dokter, sok jadi polisi, sok jadi tentara. Gak ada orang tua nimang anaknya. Nak, sok jadi pamudin ya, orang-orang. Gak ada. Nak, besok jadi polisi, besok jadi dokter. Kenapa? Karena orientasinya adalah uang. Seolah-olah kalau jadi dokter itu banyak uang. Dokter ki wong goblok tak kandhani. Ya. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Enggak pernah ditanya, langsung disontek. Ora ono sapi teko takoni sapi kuwi lara apa? Saya bilang begitu, dokter di UGM marah sama saya. Sing goblok orang Islam, Gus. Nah kenapa dokter? Wong Islam ki goblok. Ngopo sing ngentut bokonge wudu sing diraupi raine? Oh matane ya. Saya jawab, iya dokter. Kenapa orang Islam sing ngentut bokonge wudu sing diraupi raine? Padha karo Pak Dokter. Ngopo sing lara matane sing disuntik bokonge? Kok matane ki disuntik aku? Kenapa orang Islam yang ngentut bokongnya wudu yang dicuci mukanya? Karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Baru pengajian, Bu Sueb ngentut tut. Apa yang dilakukan? Isin aku.
Ora nutut isin aku. Maka selalu saya bilang, kalau punya menantu kayak kawan kita polisi gini, orang tua itu bangga dan mantumu siapa? Polisi. Oh. Mantumu siapa? Betin. Ada akikohan yang mimpin polisi apa mudin? Ada orang selamatan yang mimpin polisi apa mudin? Polisi mati yang bungkus siapa? Mudin, mudin mati bungkus cewek. Menghina. Jarang yang punya cita-cita jadi mudin. Kudune cita-citamu apa? Mudin. Pekerjaannya apa? Bungkus jenazah. Iso mbok mudar tak bungkus saiki. Enggak. Pakai tak belo Pak mudin-mudin itu Pak. Mudin iki mesake sarunge nglinteng. Ambune lembak menyan. Untune gadulen lah. Ya Allah. Ya, saya dipesani Pak Kiai ada kotak infak berjalan. Semuanya dikeluarkan uangnya. Pun delok Kiai sangune 1000. Ning kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Larang Kiai apa munyuk? Jenengan lho ngajeni Kiai apa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Boyo sing akeh. Delok Kiai viral kok 1000. Ayo, kotak infaknya siap-siap, kita selawatan. Ya, selawatan nggih. Ya iki ya kesuk-kesuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocot diobori. Kalau Muhammadiyah rokok itu haram. Kalau NU rokok makruh. Kenapa orang Muhammadiyah mengharamkan rokok? Saya tahu sebabnya. Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah lah. Halo Pak Polisi. Oh, polisi otaknya gede. Sing kayak aku ini lho Dan. Sebenarnya Pak Polisi itu gak gemuk kok, cuman perutnya kayak pahala bulan Ramadan. Maksudnya apa? Berlipat-lipat. Yen wis mati bondora melu. Buktinya apa? Bakul helm. Senajan to helm oke lah mati ndase ya ora nganggo helm. Ora ana jiwa mati ndase helman ki ora ana. Yen wis mati bondora melu bukti napa? Kain kafan ra ono sae. Soale la ono sae mungkin ndak ngesaki HP. Sing mati SMS Haji Suebji, susul aku dong. Terus santai Ci, tak dongake panjang umur Ci. Dadi wong sak donya mati kowe urip dhewe Ci. Panjang umur lho Ci. Lho lah Haji Sueb mati aku stres. Ora ono pengajian tak garapi no. Panjang umur ya Ci. Bu Haji Sueb mudah-mudahan masuk surga pertama kali. Amin. Mangan bar maghrib. Jor racun. Matilah ragu tuwa to nggih. Mati niku serate ra kudu loro, mati serate ra kudu tuwa. Mila Pak Haji Sueb luwih tuwa daripada kula. Kula luwih enom daripada Pak Haji Sueb, bisa jadi yang mati Haji Sueb bisa jadi. Bisa jadi Ci. Kacamatane api Ci. Ben kayak matamu ben. Kacamane aku alon-alon ngomongnya malah ben kayak yo aja. Ibu bapak rahimakumullah. Wong tua niku ngremehke lak karo pendidikan agama. Padahal dikatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau sekarang Anda bertanya begini,
Alah santri ki sok dadi apa? Kamu salah. Santri bisa jadi presiden. Contohnya siapa? Gus Dur. Betul? Gus Dur itu matanya nggak bisa melihat tapi hatinya tajam. Di Indonesia yang matanya tidak bisa melihat hatinya tajam cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari Gua Hantu. Bener lagi? Enggak tahu. Anda tahu siapa yang digendong dari si buta dari Gua Hantu di sininya itu? Ah, iki bocah iki. Saya itu ngefans sama Gus Dur, Pak. Maka dulu saya 2 tahun sebelum beliau meninggal, saya setiap pagi ke sana, minggu pagi saya ke sana. Makanya ketika Deddy Corbuzier masuk Islam, diajak sholat sama Kiai Ma'ruf. Tadinya Deddy itu saya ajari sholat cuma 3 menit doang. Karena saya mau masuk halaman Kiai Ma'ruf, ditelepon sama Pas Pampres. Gus, Pak Kiai mau ngimami sholat maghrib, Gus Miftah sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier belum saya ajari sholat. Karena baru masuk Islam setengah 1, tempatnya Kiai Ma'ruf Amin setengah 6. Akhirnya saya praktek sholat di 3 menit di hadapan Deddy Corbuzier. Jengkang-jengking dihadap di dalam mobil. Lah wartawannya nyuting. Keluar dari mobil saya ditanya, tadi ngapain sama Deddy Corbuzier jengking-jengking? Matamu gue Pak. Latihan sholat. Saya akhirnya bilang sama Deddy, pokoknya nanti gerakan Kiai Ma'ruf seperti apa kamu harus ngikut. Yang namanya makmum manut dengan imam. Begitu sudah berdiri di belakangnya Kiai Ma'ruf, saya ingat ceritanya Gus Dur. Langsung Deddy tak geser, minggir Deddy. Aku ngomong, kenapa? Karena Gus Dur itu pernah mengislamkan orang, Pak, orang Cina. Cinanya tanya, Gus, apa yang harus saya lakukan? Sholat. Caranya gimana? Manut imam. Imam berdiri, kamu berdiri. Imam rukuk, kamu rukuk, dan seterusnya. Rokat pertama aman, Pak. Imamnya berdiri, Cinanya berdiri. Imamnya rukuk, Cinanya rukuk. Imamnya sujud, Cinanya sujud. Pas sujud terjadi masalah. Apa? Kakinya imam nggak bisa ditekuk. Akhirnya mancal dah si Cino. Lah orang Cinanya ini mikir bahwa orang sholat itu pancal-pancalan. Akhirnya Cinanya mancal belakangnya. Iya. Begitu rokaat kedua, orang yang dipancal kepalanya sama Cina mikir dasar Cino. Lah mereka mikir katanya orang Cina itu nggak pernah sunat. Penasaran, dirogoh sarungi. Iya. Lah Cino ini mikir, oh wong sholat pi rogoh-rogohan. Akhirnya ngerogoh sarungi imamnya. Saya dapat cerita itu dari Gus Dur. Mulai ngerogoh Kiai Ma'ruf lah ciloko ya Deddy Corbuzier. Ternyata Pak, kita beruntung Pak Kiai Ma'ruf sudah sepuh, tapi fisiknya luar biasa Pak. Sholatnya masih sempurna, duduknya masih sempurna. Maka selesai sholat, saya bilang sama Kiai Ma'ruf, Pak Kiai, oh boleh, saya panggil beliau Abah. Ada isu, katanya besok kalau Kiai Ma'ruf meninggal dunia ketika jadi wakil presiden, mau diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Apa jawaban beliau? Ya kalau yang mati saya. Kalau yang mati Jokowi, kan aku presiden. Oh ya aku. Wong NU dilawan. Ada yang tanya sama saya, Gus, Deddy Corbuzier itu sudah sunat apa belum? Di mana-mana saya ditanya, sudah Pak, sudah sunat. Maka ketika saya tanya sama Dok Deddy, gue sunat apa durung? Masa kamu gak percaya? Kamu lihat sendiri. Mah, aku ngono tuh. Wong 2 meter ya, Ci. Mau tak buka meromor tungul ngene lah. Saya bilang, saya percaya kalau kamu sudah sunat. Tapi istrinya Haji Sueb dulu gak percaya, aku ngono. Terus bagaimana supaya dia percaya? Gampang, tak foto, mau tak posting, aku ngono. Menjijikkan. Orang tua itu aneh, meremehkan Pak pendidikan agama. Gus Dur santri jadi presiden, santri wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Santri wakil gubernur, Nuni, wih santri biyen jadi wakil gubernur. Santri jadi gubernur, Khofifah. Santri jadi Kiai viral, Gus Miftah. Santri bisa jadi apapun, betul? Maka mbak-mbaknya santriwati di atas saya doakan mudah-mudahan punya suami kiai. Rambutnya gondrong. Orientasi pendidikan orang tua itu salah Pak. Perlu saya ingatkan ya, orang tua itu kewajibannya menyekolahkan anak, mondoki anak.
Guru kewajibannya mulang, anak kewajibannya belajar. Soal besok anak itu jadi apa, urusan Allah, bukan urusan manusia. Coba saya sekarang mau tanya, siapa yang bisa menjamin seseorang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Ayo, ngaju kok. Wani jamin? Gak ada, Pak. Kalau kamu kuliah hukum, mulai ning tulang bawang ning desa kaya ngene, arep ngukumi apa? Paling pasalmu ki payu pas bodo tok. Ngene tanggane ngelencer, suguh kaleng biskuit dibuka isine rengginang. Pasal 378 penipuan. Ada di tulang bawang seperti itu. Monggo Pak Kiai Sodikul Amin. Biskuit dibuka marning gacok. Biskuit palsu. Gak ada yang bisa menjamin. Teman saya itu Bapak Ibu kuliahnya di mana? Teknologi nuklir. Pekerjaannya seharusnya apa? Bikin bom. Sekarang pekerjaannya apa? Tukang gawe mercon. Lamun tukang gawe mercon, santrine Kiai Pak Sodik ki oke sing pinter. Imame salat Allahu Akbar. Yang kasihan tetangga saya, Pak. Kuliahnya di mana? Pertambangan geologi terbaik di Jogja. Sekarang pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Sampai motornya ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Maka Anda tepat menyekolahkan anaknya di sini. Pondokmu jenenge apa sih? Darul Islah. Anakmu besok jadi polisi, basicnya pesantren, keren. Betul? Jadi pengusaha, basicnya pesantren, keren. Jadi tentara, basicnya pesantren, keren. Sekarang TNI Polri itu mengutamakan anak-anak yang hafal Quran. Betul ya Pak ya? Santri Darul Islah punya kesempatan. Jadi akpol, akademi polisi, kayak anaknya Kaji Sueb. Saiki wong duwe duit oke kaya ngopo? Orang jamin lebu ning akpol, ning akabri, ning AAU AD. Karena betul-betul transparan. Orang mungkin awakmu duit oke nyogok mesti ketompo. Anake jenderal kuwi lho, oke ora ketompo. Kuwi lho anakmu lebu akpol ji. Oke iki sedekah ji. Ojo pelit ji. Anake loro ning akpol kabeh, Bro, pada calon jenderal kabeh. Oh no, masa ngundang pengajian murah di nyang cici. Tambahin sih. Ora iso Pak ngundang pengajian dhewe. Tapi lah amplop nganti cilik tak santet wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya dulu dari Lampung ke Jogja, serang gak apa-apa. Saya cuma matur ibu saya begini, Bu, saya pengen kuliah di Jogja. Terus piye nih? Tolong saya nggak usah dikirimi duit. Modal saya dulu hanya di pesantren Bustanul Ulum Padang Ratu. Itu ada pondok keluarga di situ. Saya berangkat ke Jogja bawa uang 1 juta tok. Sampai Jogja daftar kuliah uang habis. Akhirnya saya nggak kuat ngekos. Akhirnya saya tinggal di masjid orang Muhammadiyah 4 tahun setengah. Kuru mergo ora tau ono selamatan. Muhammadiyah ora tau selamatan toh. Begitu aku pindah nih lingkungannya wong NU, gara-gara aku rabi karo wong NU, langsung lemu 100 kilo. Ngopo? Susunya cocok. Begitu aku pindah nih masjid wong maratuaku, masjid NU, tambah lemu. Soalnya wong NU didik-didik mangan. Yasinan, tahlilan, solawatan, maulutan, rejepan, tonggone loro njaluk dongake, mangan. Ndelala sing loro mati, mangan meneh. 7 dino. Iki lho ngantrumane kaya takir kabeh. NU dilawan.
Kowe sampe ibu suwe kuwi mangan. Entek pisange kipasnya dipangan ngono lho. NU dilawan. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah membaikkan dunianya. Saya dulu bener Pak, teman saya ngekos, saya nggak ngekos dan ning masjid. Teman saya nonton bioskop, saya nyapu masjid bertahun-tahun karena nggak punya uang. Satu kelas yang nggak punya pacar cuma saya tok. Kenapa nggak ada yang mau? Gara-gara saya kere. Tapi saya nggak sakit hati. Dulu cewek nggak ada yang mau sama saya. Sekarang semua cewek lihat saya. Ya saya. Masa dulu aja suwe, bapak matamu katarak. Itu aku lah. Mungkin ini aku ya Cik ya. Kue dulu aku tak dalili. An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Nyawang raini kiai kuwi ibadah. Aku lah ngaji karo londe wa, karo PSK. Memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban para PSK? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Dah apa iso ngeloni. Wah, saya langsung lari mencari tempat yang lebih baik. Ya orang kok matane. Maka saya rindu dengan pendidikan pesantren, Pak. Saya dulu masuk pesantren diajari ngaji alif fathah alif kasroh i alif doma u a i u. Kan biar ngaji ini ngono ya Cik ya. Sekarang ganti macam-macam. Dulu cuma kayak gitu toh. Tak fathah ta ha doma hu kaf doma ku tahuku. Begitu ngaji, biar kan rono PLN ya. Onone uble. Bener uble. Lah di sini namanya apa? Sendir. Ngaji lampune mati minyak entek. Pagi kirim surat ning wali santri. Le, suratnya kena bapakmu. Nggih. Dibuka bapaknya suratnya sini nopo. Ba fatka ba ya fatka ya ro fatka ro bayar. Delalah bapaknya ra duit musim pecekle. Bapak ruwet bayar le, nyo suratnya diatur ke Pak Kiai tak balesi. Dibuka Kiai ini suratnya sini nopo. Sod fatka so ba fatka ba ro fatka ro so baron. Kiai ini ngamuk, bapakmu kurang ajar, orang ngerti. Kiai ini mantan preman rambutnya gondrong. Suratnya kan bapakmu, dibuka bapaknya suratnya sini nopo. Mim fatka mata fatka tamim domamu. Kalian mboten ngaji zaman biyen ngoten niku. Tapi anak Pak manut diatur wong tua. Zaman saya kecil tuh Masya Allah nyeneng kayak itu loh Pak. Biar nih bapak saya diundang kon mimpin selamatan berkatan anak jam 8 Pak ngenteni bapak mulai. Padahal berkatan zaman biar ki ya Allah jamaah 200 ayam ingkung siji. Kenapa betul? Tenan kuwi ndok siji dadi 12. Ketoke pitike nguntal silet. Zaman dulu segone sate krok, wenehi sondreng, apa? Serondeng, kulupan, ayame sak suwir, ndoke sak nil, bungkus godhong jati. Jam 11 bengi bapak kula tekani omah. Le, berkate teko, oke. Tak uluk mlebu kayak lumoto, cekluk kok matane. Mangan wis enak. Santri saiki ayam siji dicokot dhewe. Lah biyen mboten. Ngajine turutan, metode ngajine al-Baghdadiyah. Tapi orang-orang dulu menjadi orang-orang besar. Betul? Berkah. Maka bapak ibu yang memondokkan anaknya di Darul Islah, sesuk anakmu dadi apa? Urusane Gusti. Sing garahe stres anak metu saka pondok iki sapa? Mbokne tak kandhani. Begitu anak rampung mondok kok nganggur, mbokne cangkeme cerewet. Walah lele, kowe cilik tak gedheke goblok tak pinter ke. Rampung mondok kok nganggur. Ki kapan kowe bales budi wong tuamu? Lah anake kaya kula tak jawab, "Ngapa jenengan njaluk bales budi kali kula? Wong kula mbiyen yo njaluk dilairke kok." Jenengan mbiyen gawe karo bapak aku yo ora ngrasake kepenak kok. Loh, bener apa ora? Saya mau tanya,
Yang benar tuh anak nyenengke wong tua apa wong tua nyenengke anak? Anak nyenengke wong tua. Buktine anak rong dadi wong tua wis seneng. Loh, bener apa ora? Saurunge dadi anak wong tua wis seneng. Ora percaya takono Bu Suem. Pun pasrah mawon. Soal sesuk anake dadi apa urusane Gusti Allah. Pak jenengan pejabat napa, Pak? KUA. Oh. Napa mbiyen cilikane jenengan pas sekolah tahu pengen dadi KUA? Ora tahu. Kuwi lho, kan mau bapake guyune abot tutup kumis sangkeme kok ngene iki abot. Kumisnya sak jagung bakar, Pak. Dadi guyune dimpet. Pak KUA. Syahidin. KUA iki wakili Gusti Allah ning donya. Buktine apa? Perkara haram sing iso ngalalke Pak KUA. Betul? Kok saya dinikahkan lagi, Pak? Boros matamu, boros. Bojoku nembe siji yo boros. Daripada kowe cah cilik ngacengan. Halah. Seneng lono banser nih. Tolong santri-santri putri besok nikah dengan banser ya. Katakan sama orang tuamu, doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu, calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yo terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Santai wae, banser rasa pacaran. Ira, besok gua aja renang ning pantai. Ndak ubur-ubure meteng. Renang kok iso gawe meteng iki ayo goblok. Untung iki Jakarta banjire sakmene. Lah sakmene wong wedok meteng kabeh. Pejabat kok ngawur ya, Pak. Berdasarkan penelitian, wong lanang kuwi 80% lak renang manuke kingsun. Tenan. Ora ono mau renang kok ngene ora ono. Kok iso-isone. Pejabat kok goblok. Kowe ngopo malah bayangin aku ngawur. Santai banser. Sesuk aku mlebu surga sing awal banser. Banser lah tugasnya survei lokasi, Bu. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane wis disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu bansere metu meneh. Nomor 2, anak diwenehi pendidikan sing sae. On. Nomor 3 terakhir, wis setengah 7. Udah infak sewe cerewet yuy. Ya Allah, gue nu pena mung hahe. Aku kemringan. Orang ngopi. Lah poso kon ngopi. Oh batalke matamu, batalke ngawur wae. Cangkeme bosok iki mosok-mosok kon batalke. Ngawur. Lah wong gawe jadwal iki pekok tenan no. Lah mosok bar ning Lampung Selatan ning Tulang Bawang, balik Lampung Tengah, balik Tulang Bawang meneh engko bengi balik ning Jepara. Dancuk. Ki dalane ning Lampung ki Pak Wabub, ya Allah. Jan ning Lampung ki sing separo dalane rusak. Sing separo meneh rusak banget. Aku mau rene iki rasane ya Allah koyo numpak perahu tanpa ombak. Itulah bedanya Tulang Bawang dengan Jakarta. Tulang Bawang banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Kewajiban nomor 3 ya dirampungke jenengan dari salat ngasar lah kula mun dijamaah nomor 3 ya
delokan jamku. Pamer matamu pamer. Aku mau ngomong jamku Rolex. Alah jamu Alba yang gaya. Jam yo minimal kaya kanjini lho, Egner. Aku regane piro yo ngerti. Dengar ngomong ra penak aku. Daripada ras sudah diundang ngaji. Kacamata merek apa, Ci? Kacamata kaya mama goblok. Rumah samurai ini kajine kaya kenal pot. Ngawur gaji. Wong kacamata Yamaha iki saka ngendi lho mereke? Dume Pak Kaji irunge gede kaya kenal pot ngawur. Seneng aku ndek dulur jenenge Kaji Suaib. Nabi lho Cik Suaib. Suaib Purwantol. Suaibnya Nabi, Purwantone ya tulang bawang. Nomor 3, niki cik wajibane wong tua nomor 3. Wa yuzawijahu idza adroka. Anak segera dinikahkan kalau sudah ketemu jodohnya. Jangan ditunda-tunda, terutama anak wedok. Wong Jawa kuwi ditembung bocah wedok kuwi kaya lombok, payu bobrok ra payu bosok. Loh, iya kan? Cewek sekarang tuh jenisnya ada 3. Nomor 1, gak punya anak, gak punya suami, namanya Nona. Nomor 2, punya anak, punya suami, namanya Nyonya. Nomor 3 sing paling repot, duwe anak tapi ra duwe bojo, jenenge Nyah-nyoh. Hati-hati mbak-mbake dijogo kae. Nduk dijogo. Tahu yo tahu, bawan yo bawan, ayu yo ayu tapi jangan murahan. Iya. Jaga. Kowe malah karo banser nyoh ngono aja. Maka 3 hal itu kalau dilakukan, insya Allah anak kita menjadi dzurriatan thayyibah. Amin Allahumma amin. Pun 4:30 kula wis kesel aja mangkat teng Lampung Timur ndonga bareng-bareng muga-muga selamat kabeh. Amin.